Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun minggu ya. Nanggapi komentar saudara kita. Saya ini tipe asad ya. Menurut orang Jawa, saya ini tipe asad. Artinya apa? Ya asad ya. Saya ini di PHK. Ya, ekonomi saya hancur, suami saya meninggal, wis pokoknya hancur lebur dan sebagainya. Apakah itu karena wetonnya tipe asad? Ya tidak gitu ya. Teman-teman weton minggu ya. Nah, ramalan primbon semacam itu dijadikan sebagai pelajaran hidup. Satu itu dijadikan sebagai strategi memanajemen diri. Bagaimana supaya tidak terjadi pada diri Anda. Ya. Bukan malah menjadi ketakutan-ketakutan. Ya. Kalau Anda katakanlah takut hidup Anda ini sudah diramalkan tipe asad, ya. Atau Anda katakanlah ya hidup Anda ini hancur lebur ya, terus pergi ke dukun, terus didelok, wah ini karena Anda ini tipe asad. Akhirnya yang Anda lakukan apa? Anda akan menyalahkan weton Anda ya. Artinya Anda ini akan melempar tanggung jawab Anda, akan melempar perbuatan Anda yang selama ini yang salah Anda lakukan itu loh. Sehingga Anda ini di PHK ya. Anda akan melempar kesalahan itu kepada weton Anda, seolah weton Anda ini yang salah, seolah weton Anda ini yang jelek. Padahal yang jelek bukan wetonnya, adalah perbuatan Anda. Weton itu tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang menempati weton. Ya, ibarat polisi gitu ya. Polisi itu tidak pernah salah. Yang salah adalah oknumnya, ya. Orangnya, oknum. Ya, enggak semua polisi salah. Ya enggak. Nah itulah. Jadi kita itu harus bijak ya, menyikapi itu, harus sportif ya, harus sportif, jujur pada diri Anda sendiri. Loh, Anda ini sebenarnya sudah tahu kok masalah yang menimpa diri Anda itu, loh sebenarnya sudah tahu. Tapi karena Anda tidak malu mengakui kesalahan gitu. Sudah salah, malu mengakui kesalahan. Yang terjadi itu seperti itu. Akhirnya apa? Menyalahkan weton Anda. Nah, kalau Anda jadi weton minggu seperti ini, ya jangan harap hidup Anda akan pernah sukses. Anda akan pernah sukses. Ya, akan selalu bermasalah. Ya. Karena apa? Anda tidak memiliki kesadaran diri terhadap masalah yang Anda hadapi. Ya. Jadi teman-teman weton minggu, masalah yang menimpa Anda itu adalah dalam rangka untuk menyadarkan diri Anda. Ketika Anda sadar diri, maka Anda akan tahu apa yang harus Anda perbuat untuk menyelesaikan masalah. Itu akan seperti itu. Tapi kalau Anda tidak sadar diri, Anda kena masalah, ya Anda akan biasa-biasa saja. Ya, malah menyalahkan wetonnya. Sing wetone tiba pati lah, sing wetone tiba asad, tiba jungkel, tiba malik. Loh, kenapa kok Anda tidak berpikir? Tiba-tiba tadi itu asalnya dari mana? Ya dari kelakuan Anda, dari perbuatan Anda. Itulah yang disebut dengan nasib, itulah yang disebut dengan takdir. Jadi kalau teman-teman weton minggu, nasib dan takdir Anda saat ini jelek, hancur. Yang perlu Anda lakukan adalah evaluasi. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Ambil manfaatnya, ambil sisi positifnya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa merubah itu? Apa yang bisa Anda lakukan untuk menebus itu? Lu wis tak jelas no lo, sik tak kok mana gitu ya. Apakah suami saya meninggal ini adalah karma? Apakah suami saya meninggal adalah hukuman Tuhan? Lo Anda sik ngeyel, ya itu pasti gitu. Tidak perlu dijelaskan lagi. Berarti kelakuannya Anda bosok gitu loh. Lo iya. Tapi Anda tidak sadar diri gitu. Anda bosok misalkan ya. Tapi Anda sadar diri, itu jauh lebih mulia gitu ya. Daripada sudah kelakuannya bosok, tidak memiliki kesadaran. Sik ngeyel lagi. Akhirnya apa? Menyalahkan wetonnya. Loh ya. Lo weton nggak melok-melok, tidak bawa salah. No, gitu. Ya, ini kan ya sangat ironis sekali. Gitu. Ya. Jadi teman-teman weton minggu, ketika Anda katakanlah terkena masalah, terpuruk masalah, wis wangel masalah ya, berarti ada yang konslet gitu loh ya. Perjalanan hidup Anda ke belakang itu ada yang konslet.
tarik 1 tahun nggak ketemu, tarik 1 tahun lagi sampai ketemu. Ya, loh, paling mudah ini gini loh, kalau itu adalah hukuman Tuhan, Anda periksa ibadah Anda kepada Tuhan. Ibadah Anda ini jangkep apa enggak? Kalau Anda muslim, sholat Anda ini jangkep enggak? Kalau sholat Anda enggak jangkep, sering meremehkan, ya hanya sholat leono karepe, loh itu bisa jadi itu adalah hukuman Tuhan. Nah, kalau misalkan Anda kena masalah, terus yang terlintas orang yang pernah Anda sakiti, itu namanya karma. Nah, terus ketika itu menimpa pasangan Anda, ya bisa jadi itu adalah hukuman, bisa jadi itu adalah karma. Ya, Tuhan mencabut nyawa pasangan Anda. Supaya apa? Menyelamatkan pasangan Anda, aja nggak ikut menderita dengan Anda. Dicabut nyawanya. Biarkan Anda yang menderita, yang menanggung karmanya, menanggung hukuman Tuhan. Loh, ketika kita bisa melihat dari sisi yang seperti itu, ya, maka saya yakin Anda akan berusaha bangkit itu loh. Anda akan memiliki kesadaran diri, ya, sehingga Anda ini akan mengevaluasi setiap tindakan, setiap langkah Anda. Anda tidak akan menyalahkan dikit-dikit, menyalahkan nasib, dikit-dikit menyalahkan takdir, dikit-dikit menyalahkan weton. Yang paling parah itu adalah menyalahkan weton gitu. Ya. Oh, karena weton saya ini tiba asat, akhirnya kena PHK. Loh, orang di PHK itu bukan karena tiba asat. Orang di PHK itu karena bermasalah. Kenapa kok saya tahu? Saya ini 15 tahun ya jadi HRD, manajer, personalia, ya, legal di sebuah perusahaan. Ada 5 perusahaan selama 15 tahun. Sudah berapa ribu yang saya PHK, sudah berapa ribu yang saya terima gitu. Ketika saya mem-PHK seseorang, itu pasti ya ada alasan. Ya, ada beberapa alasan. Kebanyakan alasannya bermasalah, 99% bermasalah. Ya, ada juga PHK karena pensiun juga ada. Tapi itu jumlahnya sangat kecil sekali. Ya, saya pernah PHK pensiun itu selama 15 tahun ya. Itu 2 kali, teman-teman. Hanya 2 kali. Selama 15 tahun saya bekerja sebagai HRD. Ya, habis saya pensiun meninggal dunia orangnya gitu. Nah itu, ya, haknya tak kasih semua. Ya, kita PHK haknya dikasih semua tanpa dikurangi sedikit pun ya. Tak kasih semua karena dia ini sudah loyalitas terhadap perusahaan, sudah ada yang 40 tahun gitu ya, bekerja di perusahaan itu. Ya, karena usianya pensiun sudah sakit-sakitan, kita PHK. Dia pun juga legowo. Gitu. Ya, malah yang mengusulkan pensiun itu ya, anaknya ya. Walaupun usianya masih kurang ya, kurang 1 tahun gitu ya. Anaknya yang mengusulkan, Pak saya usul ya, orang tua saya dipensiun dini karena kesehatannya seperti itu. Akhirnya ya saya rembukan dengan manajemen, oke, ya. Terus saya bilang sama yang bersangkutan, gimana Pak kalau pensiun? Enggak apa-apa, nanti haknya tak kasih. Dia pun juga oke, keluarganya oke, sudah. PHK, itu PHK pensiun. Ada juga PHK. Ya. PHK ini karena bermasalah, kebanyakan bermasalah. Orang ini bermasalah, kerja ini lelet, kerja ini males, ya, kita PHK, kita keluarkan. Ya. Ada juga banyak strateginya PHK ya, saya mutasi. Kalau itu punya cabang itu saya mutasi biar dia mengundurkan diri. Ya, misalkan ya, saya punya cabang di Bali. Ya. Saya punya perusahaan juga di Sidoarjo misalkan. Tak mutasi ke Bali, ya, pasti mengundurkan diri. Ya, ini strateginya seperti itu. Ya. Tapi selalu ada alasan gitu loh. Nggak ujuk-ujuk kita itu PHK ya. Ya, kalau seseorang itu di PHK, ya kebanyakan kan jelek tau gitu. Yang bagus ini kan pasti dipertahankan gitu. Nah, itu. Biasa seperti itu. Anda termasuk yang mana? Kalau Anda katakanlah masih muda, ya, masih sehat, masih luar biasa, terus perusahaannya ndak bangkrut,
terus Anda di PHK, berarti Anda ini bermasalah. Nah, kesadaran diri semacam itu akan merubah diri Anda menjadi lebih baik lagi. Ya, enggak apa-apa, mengakui salah itu enggak apa-apa gitu ya. Daripada sudah salah tapi enggak mau mengakui, sik ngeyel itu malah berbahaya. Ya, PHK itu seperti itu. Ya, kalau katakanlah perusahaannya bangkrut di PHK, wajar. Ya, berarti apa? Ya memang salah perusahaannya. 50-50 ya. Perusahaannya salah, Anda pun juga salah sebagai pekerjanya, tidak bisa mempertahankan perusahaan. Akhirnya di PHK. Tapi kalau perusahaannya masih berdiri tegak, terus Anda di PHK, berarti Anda yang bermasalah. Demikian, saudara Kuton Minggu ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.